kembali lagi ke channelku Vina Farida. Dan kali ini aku bakalan bagikan tips dan cara bagaimana menurunkan berat badan tanpa olahraga. Jadi aku ceritain dulu, sebelum aku nikah berat badanku itu 45 kg dan ini fotonya. Terus setelah aku menikah berat badanku melonjak drastis jadi 62 kg. Ini juga fotonya. Nah, setelah itu aku ngerasa tubuhku tuh berat banget ya. Namanya juga melonjak sebegitu banyaknya. Dan biasanya kalau pengantin-pengantin baru itu kan pembelaannya bahagia setelah nikah, kalau misalnya tubuhnya itu jadi gendut gitu. Nah iya sih, itu juga yang aku pakai pembelaannya waktu aku dulu gendut-gendutnya. Terus ternyata aku baru sadar kalau itu tuh nggak sehat sama sekali setelah aku sakit asam urat. Jadi asam uratku tinggi banget. Nah terus sampai apa ya, sampai mati rasa. Bayangkan segitu sakitnya, ya Allah, benar-benar sakit. Nah terus aku langsung periksa ke dokter. Waktu itu aku periksa ke dokter di Lawang, Malang, pakai obat Cina gitu ya, herbal-herbal gitu. Nah alhamdulillahnya setelah aku periksa itu aku sembuh. Terus sebulan kemudian aku kumat lagi. Wah ini kenapa gitu kan. Aku nggak mungkin dong harus ketergantungan sama obat. Tiap aku sakit aku harus minum obat lagi. Aduh, no. Apalagi kan aku mikirnya masih umur segini, masa mau ketergantungan sama obat. Nah akhirnya aku harus berubah nih. Nah apa yang berubah? Yaitu adalah pola hidup dan pola makan. Jujur banget memang sebelum itu aku sama suami, ya Allah, makannya tuh kenceng banget ya. Jadi apa aja dimakan, ini lapar, ini pokoknya kita harus makan terus lah gitu. Yang penting gendut bahagia gitu. Nah habis itu setelah aku bertekad untuk merubah pola makan, alhamdulillahnya aku sembuh. Aku sembuh, asam urat nggak ada lagi. Dan bonusnya adalah tubuhku kembali kecil seperti ini. Jadi itu bonusnya ya. Bonusnya tubuhnya terlihat kurus, tubuhnya kurus, punya body yang cantik gitu. Nah itu bonusnya. Tapi yang pertama adalah kesehatannya. Nah terus apa aja sih yang aku lakuin untuk menurunkan berat badan tanpa olahraga itu? Simak ya, dan jangan sampai di skip. Yang pertama yang aku lakukan adalah menetapkan jam makan. Pagi jam berapa, siang jam berapa, dan sore jam berapa. Dan itu harus teratur ya, maksudnya setiap hari harus sesuai jam makan yang sudah kalian tetapkan. Kalau aku kemarin, terakhir aku makan malam itu jam 6 sore. Di atas itu aku sudah tidak makan lagi. Makan sih kalau lapar, tapi aku ganti buah. Jadi misalnya kelaparan pas malam-malam gitu, aku makan pisang, apel, atau buah-buah yang lain. Tips yang kedua adalah aku menghilangkan nasi 100% dari hidupku. Nasi putih ya. Dan aku ganti jadi nasi merah, kentang, ubi-ubian. Pokoknya itulah yang mengenyangkan, tapi bukan nasi putih. Karena apa? Nasi putih itu gulanya banyak banget ya. Jadi aku ganti ke yang lebih sehat. Aku nggak menghilangkan gula dan garam dalam masakan yang aku makan. Kan biasanya ada tuh orang yang nggak pakai garam, nggak pakai gula, terus nggak pakai masakan yang digoreng, jadi harus semua yang direbus gitu. Nah aku belum bisa pakai itu, karena aku juga pengen sehat, tapi aku nggak pengen menyiksa diriku yang terlaluan gitulah pokoknya. Dan ini adalah contoh yang aku makan waktu aku diet kemarin. Ini aku sempat catering di Malang, ada cateringan gitu, dan aku pesennya di situ. Tips yang ketiga adalah kalian harus banyakin sayur dan buah. Kalau bisa itu jadiin makanan pokok lah intinya. Harus banyak makan sayur dan buah. Yang keempat adalah kalian harus tetap makan kalau kalian lapar. Jadi misalnya nih,
dari pagi ke siang. Nah, di tengah-tengah itu belum waktunya makan siang tapi kalian sudah lapar. Kalau aku tetap makan, tapi memang makanku yang sama kayak aku jelasin di tips yang pertama tadi, aku ganti ke buah sama sayur. Jadi misalnya kelaparan banget, aduh nggak tahan, ya aku makan buah, aku nggak mau kelaparan juga, karena itu nggak baik kan kalau misalnya kita kelaparan kayak gitu. Tips yang kelima adalah kalian harus banyak minum air putih. Air putih adalah kunci. Jadi percuma ya kalau kalian makannya udah sehat, tapi air putihnya itu kurang. Nah itu tuh nggak berfungsi gitu loh. Aku sudah nyoba kemarin, minumku kurang dan itu memang apa ya, stuck di situ aja gitu, nggak ngurangin juga. Jadi kalian harus banyak minum, minimal 8 gelas atau 2 liter per harinya. Dan ada satu hari dimana aku mengizinkan tubuhku untuk makan sesuai apa yang aku mau. Jadi misalnya hari Minggu nih, itu hari kebebasanku, aku bisa pesen makan apa yang aku mau, tapi tetap dalam batasan ya, nggak langsung bakso 10 mangkok gitu. Oh. Jadi makan bakso, terus makan apa ya, pokoknya yang nggak aku makan selama seminggu, selama 6 hari yang lalu gitu. Tips yang selanjutnya adalah kalian harus happy. Jadi jangan sampai stres. Karena apa? Waktu itu aku stres banget kan. Kok aku nggak turun-turun sih? Padahal aku udah makannya, aku jaga, aku kayak gini. Pokoknya stres. Dikit-dikit timbang. Nah itu tuh menurutku ya Allah nggak turun. Jadi stuck di situ aja angkanya. Nah terus waktu aku bawa santai aja, aku bawa happy aja gitu. Ternyata alhamdulillah malah cepet turunnya gitu. Nah jadi buat kalian jangan stres, jangan aduh kok nggak turun sih kayak gitu. Jangan dah, pokoknya happy aja, dibawa happy. Nah terus tips yang terakhir adalah olahragalah jika kalian mampu. Jujur kalau aku yang kemarin itu aku tanpa olahraga sama sekali. Jadi aku cuma mengandalkan ya yang aku tadi sebutkan. Cuman memang kalau misalnya kalian mampu dan bisa berolahraga itu malah lebih bagus buat kalian, buat progresnya, biar cepet gitu. Tapi kembali lagi itu semua terserah kalian, mau ada olahraganya mau enggak. Dan jujur banget aku kemarin tanpa olahraga sama sekali, dan buktinya bisa turun. Itulah yang aku lakukan kemarin waktu aku menurunkan berat badan tanpa berolahraga. Badan jadi lebih sehat, lebih enteng, terus bonusnya badan kembali kecil lagi, dan alhamdulillahnya aku hamil. Jadi memang aku kan ngikutin banget Ustadz Zaidul Akbar. Itu kan memang harus pola makannya harus yang sehat, tapi aku belum siap yang apa yang seperti dilakukan beliau, kayak misalnya makannya tempe kurma kayak gitu. Aku belum siap, jadi aku makan apa yang aku jelasin tadi. Terus memang aku dalam keputusasaan juga ya, karena 1,5 tahun aku sudah berusaha minum ini minum itu dan pokoknya ngelakuin banyak hal untuk hamil, tapi ternyata belum dikasih juga. Terus ternyata waktu aku mengubah pola makanku dan pola hidupku yang lebih sehat, alhamdulillahnya di situ aku dikasih. Jadi gimana ya, bener banget sih kalau calon ibu hamil itu juga harus menyiapkan tubuhnya biar sehat gitu. Nah baru bisa diisi gitu. Terus selain itu aku juga ini sih minum kunir, terus serai sama madu. Tapi itu buat apa ya, aku niatku sih membersihkan rahim gitu. Itu ada ya di resepnya Ustadz Zaidul Akbar itu. Nah itu aku minum tiap hari setiap pagi, dan alhamdulillahnya aku isi sekarang, dan sekarang usia kandunganku sudah 7 bulan. Doakan ya teman-teman, semoga sehat terus sampai lahiran nanti. Buat teman-teman yang masih dalam proses menanti buah hati, aku saranin untuk ayo kita rubah pola makannya ke yang sehat, pola hidupnya juga ke lebih yang sehat lagi gitu. Nah kan karena kita manusia cuma bisa berikhtiar dan tawakal, tapi semuanya kembali lagi sama yang di atas. Terus buat teman-teman yang juga pengen kurus dan pengen sehat, yaitu sih tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan see you di tips-tips selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Insya Allah aku bakalan kasih tips yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.